Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat bergabung kembali di acara Bicara Tenaga Kerja GNIK Bogor tanggal 2 Oktober 2021. Perkenalkan, saya Riza Afarisi, MC yang akan menemani Bapak Ibu semua dalam acara Bincang Tenaga Kerja kali ini. Mengawali kesempatan hari ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada para pengisi acara, yang diantaranya Bapak Direktur Area GNIK Bogor, sekaligus narasumber hari ini, Bapak Ridwan Siagian. Ya, Bapak Ridwan, apa kabar Pak? Baik, selamat siang Mas Reza dan semuanya. Baik, selanjutnya bintang tamu kita hari ini adalah Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Bogor, Bapak Elia Buntang, dan juga selaku narasumber kita hari ini ya. Apa kabar Pak? Ya baik, mungkin selanjutnya untuk moderator kita hari ini yakni Sekretaris GNIK Area Bogor, Bapak Hardiman, yang akan memoderasi acara pada hari ini. Dan tidak lupa serta para hadirin sekalian yang bergabung dengan webinar GNIK Area Bogor hari ini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali setelah beberapa waktu kita tidak melaksanakan kegiatan webinar ya. Mungkin ada beberapa juga yang kemarin sempat menanyakan kemana GNIK Bogor dengan acaranya yang dulu rutin seperti itu ya. Karena mungkin ada kekosongan pada Direktur GNIK Area Bogor dengan kemarin ya. Yang sekarang sudah hadir kembali, kita akan mencoba untuk merutinkan kembali acara rutin kita dengan Bincang Tenaga Kerja seri pertama dengan bertemakan menyiapkan tenaga kerja kompeten di era 4.0. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan sebelum memulai acara hari ini. Yang pertama, agar acara berjalan dengan lancar, kami akan menyampaikan ketentuan virtual seminar and sharing session. Yakni, yang pertama, saat acara dimulai, peserta dilarang menghidupkan audio. Untuk berinteraksi, silahkan gunakan fitur chat box. Lalu yang kedua, silahkan mencari tempat nyaman dengan sinyal internet yang baik. Agar streaming lancar, silahkan menutup sebagian aplikasi yang ada di gadget Bapak Ibu, baik laptop ataupun handphone. Dan yang ketiga, pastikan fokus, silahkan dicatat, akan ditanyakan pada sesi tanya jawab nanti. Dan yang keempat, saat acara berlangsung, ada kalanya peserta nanti diminta untuk berbagi pengalaman atau pertanyaan. Acara nanti akan ada sesi foto bersama, dan nanti ketika diminta, tolong menghidupkan kameranya agar kita bisa dokumentasi foto bersama. Baik, selanjutnya kepada Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, saya akan membacakan jadwal acara hari ini yang akan dimulai dari pembukaan acara, lalu disusul dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa. Selanjutnya disusul dengan sambutan dari Direktur GNIK Area Bogor, lalu ada penyampaian materi, selanjutnya disusul dengan sesi tanya jawab. Setelah itu akan ada sesi foto bersama, dan yang terakhir penutupan acara. Baik, kita langsung masuk saja ke rangkaian acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin sekalian, sebagai wujud rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara, kami mengajak para Bapak Ibu sekalian untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu sekalian diharapkan dapat mengikuti.
Kang Reza, mic-nya belum nyala, Kang Reza. Terima kasih telah mengingatkan, Pak. Iya, baik, mungkin lanjut ke acara berikutnya, yakni pembacaan doa. Mari kita bersama-sama berdoa secara mandiri sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing agar acara yang akan dilaksanakan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian, agenda berikutnya yakni sambutan dari Direktur GNIK Area Bogor, yakni Bapak Ridwan Siagian. Kepada Bapak Ridwan, untuk memberikan kata sambutan, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, terima kasih kepada Pak Elia, Pak Kadisnaker Kota Bogor, yang telah berkenan untuk menjadi narasumber kita dalam kegiatan webinar pada hari ini, yaitu bagaimana menyiapkan tenaga kerja yang kompeten di era 4.0. Begitu juga dengan rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan menambah wawasan kita bagaimana GNIK turut serta hadir di tengah-tengah negara dan bangsa kita untuk membangun SDM unggul menuju Indonesia maju yang dicanangkan oleh Bapak Presiden RI kita, sehingga nantinya di tahun 2030 yang akan terjadi lonjakan bonus demografi, bahwa angkatan kerja di negara kita ini akan mencapai 64%, sehingga kita diharapkan di tahun 2045 nanti bisa menjadi 5 negara adidaya kekuatan ekonomi terkuat di dunia. Tentunya itu semua butuh support, butuh dukungan, butuh kerjasama dari semua stakeholder, baik itu dari pemerintah, asosiasi profesi, university, pendidikan tinggi, Apindo, Kadin, dan semua stakeholder akan kita berkolaborasi untuk bekerja sama membangun, meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten menuju daya saing agar kita dapat menjadi daya saing nasional. Makanya pada kesempatan ini kita melakukan webinar dan juga rekan-rekan GNIK yang berada di 31 daerah di seluruh Indonesia bersama-sama untuk melakukan kegiatan peningkatan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten. Makanya pada kesempatan ini saya atas nama Direktur GNIK Area Bogor Raya, di mana ini termasuk 2 area yaitu Kabupaten dan Kota Bogor, mudah-mudahan di dalam mengembang tugas amanah ini kita bisa meningkatkan, mengembangkan sumber daya manusia yang berada di area Bogor Raya, khususnya di negara Indonesia pada umumnya, sehingga cita-cita kita menjadi Indonesia maju di tahun 2045 akan tercapai. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan atas sambutannya dari Pak Ridwan. Ya, masuk ke acara selanjutnya, yakni acara inti. Akan dilaksanakannya penyampaian materi dan diskusi. Sesi penyampaian materi dan diskusi kali ini mungkin akan dipandu oleh moderator kita hari ini, yakni Bapak Hardiman. Sebelum masuk ke acara pemaparan materi dan diskusi, ada kalanya saya akan membacakan CV moderator kita pada hari ini terlebih dahulu. Nama lengkap Bapak Hardiman. Untuk pendidikan beliau merupakan seorang diploma teknik komputer di STMIK Bani Soleh, Bekasi.
Beliau juga merupakan lulusan Sarjana Manajemen SDM di STIE Triguna Bogor. Enggak, Dan beliau pembicaranya juga orang Bani Saleh Bekasi nih. Bani Saleh Bekasi. Baik, terima kasih atas koreksinya Pak. Saya akan lanjutkan ya. Dan beliau juga kuliah magister di STIE Ipwija Cikeas. Untuk pengalaman karir beliau, beliau merupakan seorang quality control PT Commander Elektri Doraya pada tahun 92 sampai tahun 94. Beliau juga pernah menjadi Link and Match Coordinator di PT Semen Cibinong Tbk pada tahun 94 sampai tahun 2004. Dan beliau merupakan seorang training spesialis di PT Holcim Indonesia Tbk pada tahun 2004 sampai tahun 2006. Dan beliau juga pernah menjadi Project Manager Assistant ya di PT Ekosim pada tahun 2006 dan sampai tahun 2007. Beliau juga merupakan seorang LRC Coordinator di PT Holcim Indonesia Tbk dari tahun 2007 sampai tahun 2015. Beliau juga seorang HRD Manager di PT Guncir Kumido Prumatama pada tahun 2015 sampai tahun 2017. Dan beliau merupakan seorang HRD di PT Sutra Kabel Inti Mandiri dan juga dari tahun 2018 sampai sekarang beliau merupakan sekretaris di GNIK Area Bogor. Mungkin untuk masuk ke acara selanjutnya pemaparan materi dan diskusi. Milenial saat ini. Pembicara yang akan menyampaikan hari ini ada dua orang. Yang pertama adalah Bapak Dinar hari ini. Perlu kita sampaikan bahwa Pak Ridwan profilnya adalah sebagai berikut. Pak Ridwan pernah Pak Ridwan ini pernah berpendidikan doktor dari Trisakti, kemudian S2-nya dari FTAA Indonesia Business dan sarjana hukumnya dari UPI. Kemudian pengalaman terakhir beliau saat ini adalah CEO Managing Partner Ganjot Smart Patras Group mulai tahun 2019 sampai dengan sekarang. Beliau diawali karirnya di Japan International Corporate Agency, kemudian di Pratama Abadi Industri, kemudian di PT Ilkinsun Garmen, kemudian dilanjutkan kepada PT Indorama Sintetik Tbk, kemudian PT Evarina Etafaham, kemudian PT Potensia HR Consulting, dan PT Next West. Kemudian beliau juga mengajar untuk di FTR Business Indonesia. Kemudian sebelumnya juga dia pernah di PT Megasari Makmur. Sungguh sangat banyak sekali pengalaman-pengalaman dan journey beliau. Mudah-mudahan nanti pada saat menyampaikan materi penyajian yang pertama ini dapat kita cerna dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kita lanjutkan kepada Bapak Ridwan Siagian untuk memberikan pencerahan terkait dengan penyiapan tenaga kerja kompeten 2000 di era 4.0. Dan saat ini profil narasumber yang kedua Pak Elia Buntang, lahir di kawasan 12 Juli tahun 64 dan pendidikan beliau adalah manajemen. Lanjut, Mbak. Aduh.
Halo. Saya, Mbak Safira, Mbak Tira bisa dilanjut? Mbak. Kepada Bapak Ridwan Siagian, sebagai materi pertama, silakan untuk melanjutkan, kemudian nanti akan dilanjutkan langsung ke materi kedua Bapak Eli Buntan. Silakan, monggo. Pak Ridwan, mic-nya Pak Ridwan. Unmute. Oke, sudah bisa, Pak? Oke, ya. Oke. Silakan Pak Ridwan. Selamat datang. Terima kasih. Sebelum saya mulai, saya juga melihat chat itu, hadir di tengah-tengah kita Ketua FKNK Nasional dari Kemenekar RI, Bapak Hari Wijaya. Terima kasih Pak atas waktu yang Bapak berikan untuk bersama-sama dengan kita memberikan masukan nantinya ataupun sharing di dalam kegiatan webinar kali ini. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, judul yang kita berikan adalah menyiapkan tenaga kerja kompeten di era 4.0. Kenapa ini penting? Karena seperti yang saya sampaikan di dalam pembukaan tadi, sambutan tadi, bahwa cita-cita dari negara kita bahwa bagaimana Indonesia ini maju melalui membangun SDM unggul yang kompeten. Pada saat ini kita sama-sama tahu, mungkin ya saya bisa sharing kenapa ini penting, karena 58% tenaga kerja yang ada saat ini memiliki pendidikan SMP ke bawah, ini berdasarkan sumber BPS tahun 2019. Kemudian terjadinya mismatch 50% antara lulusan sekolah dengan kebutuhan industri. Terjadinya pengangguran yang cukup tinggi berasal dari SMK, sekitar 20%, dan sekitar 64% total penduduk Indonesia berada pada usia muda atau produktif, di mana itu akan menjadi bonus demografi kita pada tahun 2030, sehingga perlu penanganan yang tepat, utamanya terkait ketenaga kerjaan. Berdasarkan tantangan Indonesia dalam peningkatan SDM, kita tahu bersama-sama bahwa negara kita urutan kelima di ASEAN di dalam tenaga kerja yang kompetensi, karena ASEAN rata-rata 78%, kita hanya baru 72 atau 74%. Sementara tenaga kerja produktif kita akan terus meningkat, karena berdasarkan penelitian, setiap tahunnya kita hanya bisa menyiapkan 2,5 juta tenaga kerja, sementara lulusan calon pencari kerja setiap tahunnya 7,5 juta. Sehingga ini akan menjadi satu tantangan bagaimana kita bisa menyiapkan tenaga kerja kita, calon tenaga kerja yang lulusan dari perguruan tinggi maupun dari lulusan SMK bisa berdaya saing secara nasional. Seperti diketahui, bagaimana kita bisa unggul, SDM unggul ini adalah kunci Indonesia maju di era industri 4.0 atau di era digital. Negara atau pemerintah kita telah membuat 5 program membangun SDM unggul. Yang pertama, kita tahu sama-sama infrastruktur, teknologi, informasi, dan komunikasi, di mana sekarang zaman sudah menjadi zaman e-commerce, zaman internet, zaman dunia digital, sehingga infrastruktur itu akan dibangun membutuhkan SDM yang handal.
Kemudian yang kedua, dilakukan perubahan konten kurikulum di mana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset dan Teknologi melalui peraturan Menteri nomor 7 tahun 2021 kurikulum berbasiskan Kampus Merdeka. Sekarang hampir semua perguruan tinggi melakukan perubahan kurikulum. Yang ketiga, bagaimana juga melalui Kementerian Dinas Tenaga Kerja mengeluarkan permen sertifikasi kompetensi bagi pekerja-pekerja yang telah mumpuni melakukan sertifikasi melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sehingga kita yang mengatakan kita mampu bekerja, itu apa dasar mampunya? Tentu melalui sertifikasi kompetensi. Yang berikutnya, dalam membangun SDM itu adalah berkolaborasi dengan industri, di mana perguruan tinggi maupun sekolah lanjutan atas SMK bisa berkolaborasi. Dan yang terakhir adalah bagaimana semangat kewirausahaan. Tidak semua lulusan perguruan tinggi maupun lulusan dari SMK itu untuk mencari kerja, tetapi mereka bisa membuka usaha, menyiapkan lapangan kerja, agar pencari kerja yang lain bisa dibuat menjadi lapangan kerja. Ini 5 program membangun SDM unggul Indonesia di era digitalisasi. Menteri Ristek dan Dikti dalam mengeluarkan permen itu yaitu Kampus Merdeka. Di dalam Kampus Merdeka itu poin yang paling utama supaya kebutuhan dunia industri terkoneksi atau link and match dengan perguruan tinggi, maka dilakukanlah magang dan studi independen bersertifikasi. Magang ini sudah masuk kepada satu semester kurikulum di dunia pendidikan, di dunia perguruan tinggi, dan diharapkan juga nanti di dunia sekolah menengah tingkat lanjutan atau SMK itu juga akan melakukan magang, sehingga di akhir studinya mereka mempunyai dasar basic bagaimana dunia industri, dunia usaha, sehingga mereka siap menjadi tenaga kerja yang kompeten. Kita ketahui bersama juga Kementerian Tenaga Kerja yang telah mengeluarkan Sisnaker selama ini hanya untuk memberi informasi. Sekarang Sisnaker ini menjadi fokus pada layanan yang berbasis online. Sisnaker ini sekarang mempertemukan stakeholder supaya mereka mengetahui, sama-sama kita ketahui melalui Sisnaker ini pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja melakukan program-program pralatihan kerja, menghimpun lembaga pelatihan kerja, dunia industri yang tujuannya mempermudah calon pencari kerja dan mempermudah calon tenaga kerja mendapatkan skill yang kompeten melalui program Kementerian Tenaga Kerja. Di sini GNIK hadir untuk mendukung program pemerintah. GNIK berkolaborasi dan bekerja sama dalam meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menuju daya saing nasional. Karena tantangan tadi kita hadir di sini untuk membangun, berkolaborasi, bekerja sama dengan stakeholder yang ada. Baik itu dari pemerintah, asosiasi, dari university, dari lembaga, dari Kadin, Apindo, dan sebagainya. Inisiatif GNIK ini timbul ketika melihat tantangan dan peluang itu. GNIK berinisiatif bahwa kita pada tahun 2021 sampai 2023 akan melakukan sertifikasi praktisi SDM sebanyak 30.000 peserta, dan juga kita akan ikut membangun SDM unggul melalui program pemagangan sebanyak 400.000 calon pencari kerja atau angkatan kerja
baik itu dari mahasiswa, dari pencari kerja, ataupun dari dosen di industri. Karena kita tahu selama ini bagaimana seorang dosen juga ikut turut serta magang supaya kurikulum yang dilakukan dalam perguruan tinggi atau dalam sekolah bisa diketahui dan dilaksanakan di dalam sistem pendidikan. GNIK juga mempunyai inisiatif bagaimana mempersiapkan kebutuhan dan kapabilitas sumber daya manusia nasional menghadapi industri 4.0 melalui industri transformasi strategi, job future map, dan manpower plan. GNIK juga mempunyai inisiatif agar kurikulum memastikan kesiapan SKKNI dan KKNI di industri serta keselarasannya dengan kurikulum pendidikan perguruan tinggi, sehingga nanti lulusan perguruan tinggi maupun lulusan sekolah bisa match dengan SKKNI atau KKNI sehingga mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan inisiatif GNIK secara SDM nasional menciptakan sinergi antara pemangku kepentingan yang terkait untuk bekerja sama mendorong daya saing SDM secara nasional. Kemudian, apa program GNIK? Karena kita sudah punya inisiatif, maka tentunya kita harus membuat program. Program kita seperti tadi, bahwa akselerasi sertifikasi manajer HR di seluruh Indonesia sebanyak 30.000 tadi akan kita laksanakan. Bagaimana program dosen praktisi bisa mengikuti sebanyak 175 itu mengikuti bagaimana di pembelajaran di Kemenristekdikti dan juga melink and match-kan dengan dunia industri atau dunia usaha. Dan dalam dekat ini GNIK juga akan melakukan Kongres Nasional Indonesia Kompeten yang rencananya akan dilakukan tanggal 28 sampai 29 Oktober ini yang akan dibuka oleh Bapak Presiden RI. Kemudian GNIK juga akan melakukan program Future Talent di mana bekerja sama memfasilitasi pemagangan dari dunia pendidikan ke dunia industri dalam program Kampus Merdeka. Kemudian juga program dari tahun 2021-2025, GNIK akan melakukan kolaborasi praktisi HR untuk SDM unggul. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah yang akan dilakukan oleh GNIK dalam menyiapkan tenaga kerja kompeten, nanti Kongres Nasional kedua dengan topiknya akselerasi SDM kompeten dalam penciptaan lapangan kerja dan kewirausahaan menuju Indonesia maju. Yang insya Allah akan dibuka oleh Bapak Presiden RI tanggal 28 sampai 29 Oktober 2021. GNIK juga telah melakukan workshop bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja Indonesia, ILO, dan berbagai instansi bagaimana mengembangkan kurikulum pemagangan di industri dan juga bagaimana melaksanakan penilaian program pemagangan. Hal ini sangat penting terutama bagi pelaku-pelaku pemagangan di industri atau di dunia usaha masing-masing, sehingga dasar pemagangan itu ada panduan atau guideline-nya. Pada tanggal 3 Agustus sampai 12 Agustus workshop dilakukan untuk bagi pertama pengembangan kurikulum, dan pada tanggal 18 sampai 27 Agustus yang lalu telah dilakukan workshop juga dalam melaksanakan penilaian program pemagangan. Sehingga dalam menyiapkan tenaga kerja, baik itu di dunia industri maupun dunia usaha,
GNIK telah hadir memberikan pandangan guideline bagaimana pemagangan itu dilakukan secara benar sehingga tepat sasaran, dan pemagangan juga apabila dia dilakukan dengan benar, bisnis prosesnya setiap dunia usaha atau dunia industri harus mengetahui dulu secara training need analisis kebutuhan pemagangannya, kurikulumnya, bagaimana SKNI atau KKNI, apa yang dilakukan, sehingga dapat diciptakan satu program pemagangan. Jadi kalau di dunia industri belum memahami tentang SKKNI, tentang standar khusus KKNI, maka dia melakukan pemagangan yang belum memadai atau belum memenuhi syarat. Karena dari dasar program itu harus kita tahu kebutuhan dalam pelatihan, bagaimana membuat kurikulum dan silabus, menentukannya, dan sebagainya. Karena di dalam pemagangan, itu kita harus melakukannya melalui instruktur atau mentor. Apakah instruktur atau mentor itu walaupun dalam permen dapat dikatakan kepada orang yang telah bekerja minimal 6 bulan di tempat kerjanya, tapi belum tentu juga dia bisa menjadi instruktur atau mentor yang sesuai dengan harapan, peraturan, maupun bagaimana dia mengarahkan para pemagang ini menjadi orang yang berkompeten. Dan diharapkan juga instruktur atau mentor pemagangan ini mendapatkan sertifikasi menjadi mentor pemagangan. Di dalam menyelenggarakan pemagangan ini juga kita sama-sama mengetahui bahwa 75-90% itu di on job training, dan kemudian 25-10% itu di in-house training. Lalu dicari calon pesertanya setelah dibuat satu silabus dan kurikulum serta kriteria. Di dalam melakukan program pemagangan, kita sama-sama tahu bahwa Permenaker menyatakan paling lambat 1 tahun, dan ketika melakukan paling lama 1 tahun, ketika melakukan program pemagangan, apabila peserta magang itu lulus, maka yang lulus mendapat sertifikasi keahlian, yang tidak lulus mendapatkan surat keterangan dari perusahaan. Diharapkan bagi peserta magang yang dilakukan oleh dunia usaha, dunia industri, bagi peserta magang yang lulus mengikuti sertifikasi kompetensi melalui LSP atau yang dilakukan oleh BNSP, sehingga mendapatkan sertifikasi pemagangan. Itu yang diharapkan dan kita lakukan agar sertifikasi pemagangan sebanyak 400.000 orang bisa dilakukan dan mendapat sertifikasi kalau dia lulus bisa bekerja ataupun menjadi wirausaha. Di dalam program Kampus Merdeka, GNIK juga telah hadir dan melakukan studi independen bersertifikat mengenai soft skill dan manajemen SDM. Ini telah di-launching dan dilakukan pada tanggal 25 September 2021 yang lain, 2021 yang lalu, untuk mengikuti program studi independen yang dilakukan GNIK. Program dari studi independen ini university merekrut mahasiswi semester akhir, semester 5 ke atas, dilakukan seleksi untuk tahap 1 dan tahap 2, karena target kita GNIK adalah 500 mahasiswa. Ini dilakukan secara daring, diikuti selama 4-6 bulan, terdiri dari 20-40 SKS perkuliahan di kampus. Dan diharapkan nanti prakteknya juga difasilitasi oleh GNIK apabila mahasiswa tersebut di dalam magang belum menemukan tempat praktek magang, baik itu di UMKM atau di perusahaan. Dan
ternyata itu antusiasnya mahasiswa seluruh Indonesia. Target kita 500.000, ternyata yang terdaftar sampai saat ini sedang berjalan 700 telah ikut didukung kompeten, mereka lulus, kita mendapatkan link and match dengan perusahaan. Kita melakukan, ya, kegiatan webinar, baik itu di area Kabupaten Kota Bogor maupun di seluruh akselerasi. Karena genika secara nasional telah terus menggaung sosialisasi pelatihan workshop yang dilakukan oleh semua daerah di 31 kabupaten telah dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja kita melalui masa pandemi ini seluruh atau para pekerja di dunia industri maupun dunia usaha bisa berkompeten, bisa mengikuti perubahan di era 4.0 atau era digital, sehingga keterampilan, kemampuan, serta pengetahuan yang dimiliki tenaga kerja kita dapat menjadi nomor 1 dan menjadikan negara kita menjadi negara nomor 5 adidaya ekonomi terkuat di dunia. Nah, semua ini tentunya tidak bisa dilakukan oleh sekelompok atau segelintir orang ataupun segelintir lembaga, maka kita bersama-sama, baik Bapak Ibu, para peserta di sini yang profesinya mungkin sebagai pemimpin suatu departemen, diharapkan turut serta bagaimana menyiapkan staf bawahan supaya bisa berevolusi tentang bagaimana perubahan-perubahan yang akan terjadi sehingga kita tidak tertinggal dengan dunia digital ini. Mungkin sampai sekian apa yang telah kita lakukan dan akan kita lakukan dari GNIK. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Ridwan Yagian yang telah memberikan pencerahan terkait dengan informasi situasi dan kondisi saat ini. Misalnya tadi terjadi adanya mismatch antara dunia industri dan dunia usaha yang keterkaitannya dengan penyiapan tenaga kerja itu hampir 50%. Dan ini menjadikan perhatian kita semua di zaman saat ini yang global ini. Kemudian beliau juga tadi menyampaikan bahwa untuk menjadi SDM yang unggul, kita harus bisa menyelaraskan konten kurikulum, kemudian sertifikasi kompetensi, kemudian kolaborasi antara industri dan semangat kewirausahaan. Salah satunya juga nanti itu terkait dengan infrastruktur tenaga kerja. Kemudian yang berikutnya juga ada disampaikan tadi adalah tentang kampus merdeka. Kemudian GNIK juga hadir di sini untuk selanjutnya untuk menyiapkan, membantu dan memberikan solusi dan terkait dengan pemagangan, sertifikasi praktisi, dan sekaligus terkait dengan nantinya adalah penyelarasan tentang SKKNI. Di mana program-program GNIK saat ini memang akselerasi sertifikasi manajer HR, kemudian program dosen praktisi, dan nantinya juga kita akan menyelenggarakan tentang Kongres Nasional Indonesia Kompeten, dan kemudian nanti terkait dengan juga pemagangan di dalam konteks sebagai mahasiswa yang minimal harus semester 6. Pertanyaan mungkin nanti kita tunda sampai dengan materi kedua. Bapak Elia, Bapak Elia sudah siap? Oke. Siap. Bapak Elia silakan melanjutkan materi kedua. Silakan Pak Elia. Terima kasih. Terima kasih Pak Hardiman sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih diberikan nikmat kehidupan, masih bisa bertemu dalam webinar pada saat hari ini. Terima kasih kepada Direktur GNIK Area Bogor Raya, Kang Ridwan Yagian. Simpel yang saya mau sampaikan di materi ini, bahwa untuk membangun tenaga kerja kompeten di era 4.0 ini, bagaimana kita itu menyampaikan bahwa sejarah daripada era industri ini dimulai tahun 1784 dan 4.0 ini mulai tahun 2011, berarti sudah 10 tahun yang lalu. Tapi bagi kita di Indonesia ini memang sangat sulit untuk mengikuti itu. Dan sebenarnya kata intinya di kita ini adalah kolaborasi selama ini yang tidak berjalan dengan maksimal. Di mana dampak daripada revolusi industri ini, pertama adalah perubahan basis industri. Di mana industri yang dahulu berbasis produksinya menetap di suatu tempat, sekarang tidak mengenal tempat, tidak mengenal jarak hari ini. Yang kedua adalah membuka peluang sekaligus menghilangkan jenis pekerjaan. Ada berapa itu, tapi akan membuka juga peluang bagaimana kita berinovasi di dalam menghadapi dunia pekerjaan hari ini. Contoh paling nyata hari ini, mungkin kita
sudah mendengarkan kemarin bahwa semua outlet Giant seluruh Indonesia sudah tutup. Karena sudah kehilangan konsumen. Di Kota Bogor juga kemarin, tanggal 16 itu, sudah salah satu outlet Matahari di Kota Bogor sudah tutup total. Artinya apa? Inilah siapa yang bisa berinovasi hari ini, itu akan menguasai dunia usaha. Yang ketiga adalah regulasi kita yang tidak adaptif. Di sisi lain, permasalahan utama adalah terkait dengan peraturan. Sudah menjadi hal yang lazim dihadapi bahwa perkembangan teknologi tidak akan bisa diikuti dengan aturan-aturan yang kita keluarkan. Nah, yang keempat adalah dua mata pisau atas penguasaan teknologi. Perkembangan industri 4.0 ini dengan basis internet diperlukan penguasaan teknologi. Jika penguasaan teknologi tidak mampu diadopsi dan diadaptasi, maka teknologi justru berperan memiskinkan dan meminggirkan kepada individu tidak mengerti dengan penguasaan teknologi itu tadi. Yang kelima adalah daripada dampak revolusi industri ini adalah keharusan melakukan penguatan kapasitas. Dalam persimpangan industri 4.0 ini, tenaga kerja harus saatnya berubah di garis perjuangannya. Tenaga kerja tidak hanya berfokus terhadap perjuangan upah semata, di mana kita hari ini masih seleri UMK. Ini yang membuat menurut saya tidak membuat kompetensi kita untuk itu. Di mana kalau menurut saya selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja hari ini melihatnya adalah belum ada daerah yang UMK-nya tinggi berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran terbukanya. Selalu berbanding lurus. Nah, inilah yang mungkin kita pikirkan bersama-sama ke depan, bahwa bagaimana seleri ini menjadi kita kaitkan dengan kompetensinya yang seharusnya. Artinya apa yang terjadi hari ini? Saya sering mengatakan bahwa kalau kita masih seleri berbasis UMK, ya kita tidak akan ada kemajuan. Tidak akan ada persaingan. Nah, mungkin itu yang menjadi tantangan kita bersama, menjadi dampak permasalahan kita selama ini. Dan untuk strategi untuk mempersiapkan ini, harus kita menyiapkan kompetensi baru melalui kebijakan triple skilling, reskilling, dan upskilling ini. Penyelesaian kompetensi bertujuan untuk peningkatan kompetensi kerja. Updating skill, skilling itu menjadi peningkatan karir. Nah, ini yang kadang-kadang hanya menjadi teori bagi kita semua, tapi kita tidak mempersiapkan diri. Hanya pekerja-pekerja kita hari ini, yang tadi Pak Ridwan katakan bahwa tingkat pendidikan yang SMP ke bawah ini masih ada 58%. Artinya, bagaimana kita menyiapkan itu? Bagaimana kita mengupgrade pekerja-pekerja kita ke depannya? Nah, ini harus ada kolaborasi antara pengusaha, industri dengan pekerja itu sendiri. Yang kedua adalah optimalisasi pemagangan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Ridwan bahwa pemagangan ini penting. Cuman pada prakteknya hari ini, pemagangan ini
masih hanya sebatas melaksanakan kewajiban. Belum menjadi betul-betul pemagangan ini menjadi suatu pelajaran bagi pembekalan bagi pemagang tersebut. Yang ketiga adalah peningkatan soft skill dan produktivitasnya. Kita masih itu tadi, saya balikan lagi bahwa karena kita tadi masih berdasar selerinya masih berdasarkan UMK tadi. Nah, bagaimana kita ke depan? Perusahaan-perusahaan itu bukan bicara gaji sebenarnya, tapi bagaimana produktivitasnya. Dan mungkin yang terjadi nanti khususnya di garment adalah apa yang terjadi? Akan terjadi sharing profit. Pekerja-pekerja sekarang yang ada di garment, perusahaannya mengatakan mesin jahit bawa pulang, kamu bekerja di rumah, artinya nantinya akan terjadi produktivitas kerja. Dibayarkan seperti itu. Karena itu kita hari ini, kalau saya melihat hari ini, terkait dengan kebijakan, kita terkait dengan khususnya, saya bicara khususnya untuk SMK kita. SMK ada di bawah provinsi. Pengawasan di ketenagakerjaan ada di provinsi. Jadi kami di kabupaten kota selaku Dinas Tenaga Kerja hari ini, terkait dengan pengawasan ini sangat sulit kami untuk masuk ke dalam perusahaan untuk mengontrol itu. Nah, terkait dengan bagaimana kita ada forum BKK terkait dengan SMK. Tapi kita melihat juga hari ini dalam pelaksanaannya, dalam kenyataannya, itu hanya sebatas forum saja yang saya amati dan yang saya itu. Karena untuk mengkoordinasikan ini sangat sulit. Bukan pekerjaan kita nggak ada hari ini. Tapi bagaimana menyambungkan. Karena industri kita larinya ke timur, lulusan kita berada di tengah. Bahkan bisa lari ke barat. Artinya tidak pernah kita menyambungkan itu. Nah, saya berikan contoh di Kota Bogor. Saya mulai tahun ini, karena kita selama ini juga masih bicara BLK terus. Padahal banyak SMK yang ada di kabupaten kota. Kenapa tidak dikerjasamakan antara industri kalau mau melakukan pelatihan tenaga kerjanya itu, kita bekerja sama dengan SMK kita yang ada di kabupaten kota. Kita berdayakan. Banyak biaya, resources yang kita bisa efisiensikan di situ. Misalnya perusahaan A butuh tenaga kerja dengan skill yang misalnya untuk akuntansi misalnya. Kita bisa bekerja sama dengan SMK. Supaya nantinya kalau bisa kita ini suarakan bersama-sama Pak Ridwan dari GNIK ini, supaya nantinya lulusan-lulusan ini sudah langsung bisa bekerja. Saya salah satu putra dari Toraja. Dulu saya masih ingat Pak, ada salah satu SMK di kampung saya Pak. Baru naik kelas 2, sudah langsung di booking oleh PT Freeport sama PT Inco dulu. Tapi hari ini dengan kondisi seperti ini, hari ini sudah kurang lebih 10 tahun, satupun yang diterima tidak ada. Karena itu tadi, tidak ada koordinasi antara kebutuhan industri dengan sekolah-sekolah vokasi kita. Yang keempat, terkait dengan ini adalah bagaimana kita ke depannya bicara terkait dengan pendidikan kita ini, strategi kita ini,
untuk menghadapi itu adalah redesign kurikulum, khususnya di SMK kita. Seharusnya, misalnya retail-retail yang butuh tenaga kerja yang lumayan banyak, seharusnya kurikulum perusahaan itu sudah masuk di kelas 3 pada saat naik kelas 3 SMK. Ini akan sangat membantu kita kalau itu kita lakukan. Terus yang kelima adalah kita betul-betul mengoptimalkan terkait dengan kolaborasi tadi yang disebutkan juga oleh Pak Ridwan. Kalau Kadin, kalau Apindo, semua asosiasi-asosiasi yang terkait dengan dunia usaha yang ada di Indonesia ini, yang lulusan tadi kita hanya sekedar baru lulusan yang kita bisa itu kan, dan sebenarnya kata kuncinya juga mungkin ini kita surahkan juga bersama-sama. Misalnya ada investasi baru yang masuk ke Indonesia, seharusnya juga Kementerian Ketenagakerjaan itu membuka akses bagi semua daerah bahwa ini loh tenaga kerja seperti ini yang dibutuhkan ke depannya, supaya kita siapkan sama-sama. Supaya jangan lagi kita ribut, kenapa ini, kenapa ini. Kita hanya saling tuduh, karena memang juga kita nggak tahu informasi-informasi itu, Pak. Nah, mungkin rekan-rekan dari GNIK ini, sebagai orang swasta yang bergerak di ketenagakerjaan ini, kita suarakan sama-sama. Yang mana selama ini, kalau menurut saya, pemerintah tuh kami Dinas Tenaga Kerja harusnya hanya sebagai mediasi dan memfasilitasi antara bagaimana memediasi persoalan antara tenaga kerja dengan perusahaannya misalnya, dan bagaimana memfasilitasi antara kebutuhan perusahaan dengan pencari kerja itu tadi. Kalau ini kita lakukan sama-sama, kayaknya nggak susah kita untuk itu. Kita mulai dari SMK kita. Karena tadi penyumbang lumayan cukup besar, persentasenya 20% dari lulusan daripada SMK kita ini tadi. Nah, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Nanti kita di dalam diskusi ini kita saling mengisi. Saya hanya menyampaikan bahwa mudah-mudahan dari webinar yang dilakukan oleh GNIK Area Bogor Raya ini bisa kita mempertemukan dan memberikan solusi yang terbaik bagi dunia ketenagakerjaan kita pada saat ini untuk menghadapi tahun 2045, bagaimana kita bisa menjadi negara masuk di dalam salah satu dari 5 negara adidaya di dunia ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Elia Bintang yang hari ini telah menyampaikan bahwa ada beberapa dampak terhadap revolusi industri 4. Yang pertama tadi disampaikan terkait dengan kolaborasinya yang tidak maksimal. Kemudian ada motivasi yang memang inovasi yang hari ini yang perlu dilakukan, dan masalah juga terkait dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan yang keempat adalah keterkaitan dengan 2 mata pisau penguasaan teknologi. Dan yang kelima adalah keharusan penguatan kapasitas diri. Kemudian tadi Pak Elia Bintang juga menyampaikan terkait dengan strategi untuk penyiapan tenaga kerja yang kompeten, yaitu adalah penyiapan tentang kompetensi baru. Jadi yang kedua adalah optimalisasi pemagangan, dan yang ketiga meningkatkan soft skill dan produktivitas. Keempat adalah desain daripada kurikulum. Kemudian yang terakhir adalah optimalisasi kolaborasi. Sampai saat ini di kolom chat ada beberapa banyak pertanyaan. Mungkin yang pertama
Oke. Yang pertama adalah dari chat. Ini adalah dari Pak Muhtarudin. Beliau menanyakan bahwa apakah PKL, praktek kerja, praktek industri, praktek peserta magang mahasiswa juga disebut magang. Apa bedanya PKL dengan magang, pemagangan maksudnya? Mungkin seperti itu ya Pak ya, Pak Muhtarudin. Dari Pak Ridwan mungkin bisa menjawab, atau Pak Elia. Pak Ridwan dulu ya. Baik, terima kasih Pak Hardiman. Tadi apa beda PKL dan magang, Mbak ya? Pemagangan ya. Ya, pemagangan. Permen ini kan pemagangan. Ya. Jadi sebelum permen pemagangan itu timbul atau dikeluarkan oleh kementerian, pada dasarnya itu dunia pendidikan selalu mengatakan di ending-ending perkuliahan melakukan PKL atau praktek kerja lapangan. Ini jelas berbeda karena praktek kerja lapangan itu hanya bagaimana mereka mengaplikasikan ilmu yang didapatnya untuk diaplikasikan sehingga mengetahui dunia industri, apa yang terjadi culture di sana. Sementara kalau pemagangan, yang benar melakukan pemagangan itu adalah bagaimana targetnya itu kurikulum pemagangan benar-benar berkompeten. Jadi kalau dibilang PKL dia hanya sebulan, 2 bulan, bagaimana mengaplikasikan ilmu dia dengan dunia industri. Sementara kalau pemagangan, bagaimana dunia industri itu menyiapkan para siswa atau mahasiswa ini untuk bisa mengikuti. Jadi kalau tadi ilmu kita yang dapat dari perguruan tinggi kita aplikasikan mengikuti PKL itu hanya untuk mengaplikasikan sehingga mengetahui culture daripada program daripada perusahaan tersebut. Tetapi kalau mengikuti program pemagangan itu sudah ada namanya program terstruktur, ada kurikulumnya, ada silabusnya, ada materi yang dilakukan, ada in-house-nya, ada on-job-nya. Kalau dalam PKL itu jarang dan belum mungkin ada untuk in-house-nya apa secara teori, apa secara on-job. Karena orang PKL itu langsung diberikan, oh ini pekerjaannya. Jadi ini jauh, karena sasarannya tidak tepat sasaran untuk PKL yang dulu mungkin sistemnya seperti itu. Dan sekarang pemerintah hadir untuk merubah agar dunia industri dan dunia usaha itu melakukan program pemagangan berdasarkan SKKNI atau KKNI khusus. Jadi beda ya Pak ya. Jadi program pemagangan dengan PKL tadi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Silakan Pak, mungkin Pak Kadisnaker ada tanggapan atau ada yang lain, silakan. Terima kasih. Pak Elia silakan untuk menambahkan. Makasih Pak. Pak Elia. Sedikit saya tambahkan bahwa ya betul Pak Ridwan tadi mengatakan itu. Tapi memang kenyataannya kita hari ini, saya sudah berapa tahun di Kota Bogor ya, terkait ini saya bicara khususnya yang SMK kita, yang SMK ini. Pada saat mereka melakukan praktek kerja industri itu, menyedihkan kalau menurut saya Pak, karena melakukannya di organisasi pemerintahan, ada di SKPD, ada di kecamatan. Nah ini kan tidak nyambung, karena betul bahwa ini tidak ideal bagi kita, gitu. Karena tidak ada link and match antara industri dengan sekolah, khususnya untuk sekolah vokasi kita hari ini. Dan mungkin saya setuju Pak Ridwan bahwa
pemagangan dengan PKL itu berbeda, setuju. Cuma bagaimana kita ke depannya di dalam kurikulum ini, ya sudah nggak ada PKL, tapi langsung ke pemagangan saja. Supaya waktu untuk bagaimana kalau misalnya PKL 3 bulan, harus magang sekian bulan, kita gabungkan supaya lebih matang dalam prakteknya di dalam menghadapi pekerjaan si calon tersebut itu, si magang itu tadi. Itu yang perlu kita pikirkan sama-sama. Jadi kita simpelkan saja, jadi nggak usah terlalu banyak aturannya kalau kita mau. Karena banyak tenaga kerja saya selama hampir 2 tahun di dinas tenaga kerja ini, memang permasalahan kita itu khususnya untuk sekolah vokasi kita hari ini, PKL-nya itu dilaksanakan di rata-rata hampir semua di Kota Bogor. Saya nggak tahu kalau daerah lain, tapi hampir semua melakukannya itu untuk swasta ya. Saya bicara sekolah vokasi swasta kita. Kebanyakan melakukan di organisasi pemerintahan, instansi pemerintah. Nah, bagaimana mau nyambung dengan dunia usaha, dengan dunia industri? Mungkin ini yang perlu yang saya katakan tadi, bahwa kurikulumnya harus memang kita redesign lagi. Kita harus sambungkan. Memang kita harus duduk sama-sama dengan Kementerian Pendidikan terkait dengan sekolah vokasi ini. Karena tidak akan ada gunanya kita hanya berteori, tapi menghadapi dunia persaingan di dunia ketenaga kerjaan ini kita semakin tertinggal kalau menurut saya. Coba kita bayangkan hari ini, karena kita diperparah dengan basis penggajian kita itu kan selalu bicaranya UMK. Jadi bukan saya tidak setuju UMK hari ini, tidak memberlakukan itu, tapi gap-nya terlalu tinggi antara satu daerah dengan daerah tetangganya. Artinya di dalam memperebutkan job yang sama, UMK yang tinggi tidak akan bisa mendapatkan. Karena dunia kerja ini tidak ada batasnya, tidak ada batas teritorialnya. Tidak ada mengenal KTP-nya Kota Bogor atau Kabupaten Bogor atau Depok, tapi kita bicara KTP sekarang dunia kerja tidak mengenal negara, tidak mengenal kabupaten, kota, atau provinsi. Mungkin itu dari saya, tambahan saya. Mungkin ada rekan-rekan yang bisa melengkapi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Ede Bintang dan Pak Ridwan terkait dengan pertanyaan Pak Muhtarudin, dan jawaban sudah disampaikan. Mudah-mudahan Pak Muhtarudin bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak pemberi materi. Memang kalau kita lihat terkait dengan praktek kerja lapangan atau praktek kerja industri, memang tadi disampaikan sama Pak Ridwan itu adalah mengaplikasikan ilmu. Tetapi ketika di pemagangan, bagaimana dunia usaha itu mempunyai kurikulum sendiri yang bisa nanti akan dijadikan sebagai acuan untuk sebagai tenaga kerja di dunia industri itu. Memang beda subjek, dan kalau kita lihat memang kalau praktek kerja lapangan itu bersumber dari Menteri Pendidikan dan Menteri Perindustrian. Kemudian ketika pemagangan itu dari sumbernya adalah dari Menteri Tenaga Kerja, itu bedanya di situ. Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Elia tadi, mungkin dua-duanya solusinya bisa digabung, begitu ya Pak ya, terkait dengan penyelenggaraan pemagangan atau PKL itu juga mungkin bisa digabung ya. Mungkin nanti kita bisa diskusikan kembali. Oke, demikian Pak Muhtarudin, supaya mudah-mudahan puas. Kemudian pertanyaan yang kedua dari chat izin adalah, Bapak Moderator, ya, boleh siap. ikut sedikit urun rembuk? Oh iya, Pak Hari Wijaya ya. Ya. Oke, silakan Pak Hari. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis dan Pak Ridwan. Izin saya memperkenalkan diri, saya Pak Hari, selaku Ketua FKNK Nasional di bawah bentukan Direktorat
Bina Penegakan Hukum dulunya, sekarang di Direktorat Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan di bawah Dirjen Binwasker dan K3. Saya tertarik dengan beberapa ulasan-ulasan tadi, bicara tentang pemagangan, bicara tentang sertifikasi atau Gerakan Nasional Kompetensi Indonesia yang dibangun oleh Pak Ridwan. Maka yang pertama-tama terkait dengan apa yang ditanyakan oleh sahabat kita, apa bedanya antara pemagangan dengan PKL. Maka yang pertama, izin Pak Kadis, selalu kita bicara dengan dasar hukumnya, satu merujuk pada Permenaker 6 tahun 2020, di mana dalam penyelenggaraan pemagangan dalam negeri, jelas di situ harus ada kurikulum, silabus, instruktur, dan sebagainya. Kedua, di dalam pelaksanaan program praktek kerja lapangan adalah outcome dengan pelaksanaan pemagangan itu beda. Kalau di dalam PKL, outcome-nya adalah melaksanakan kurikulum atau silabus perguruan tinggi sebagai prasyarat untuk kelulusan. Sedangkan di pemagangan adalah bagaimana mengukur kompetensi orang supaya bisa terampil, punya pengetahuan, punya perilaku, dan sebagainya. Karena di dalam Permenaker 6 jelas ada 3 sasarannya, outcome-nya. Pertama, peserta magang itu melanjutkan bekerja dengan hubungan kerja dengan pengusaha, yang kedua berwirausaha, yang ketiga sertifikasi. Nah, pertanyaannya menjadi menarik Pak Ridwan. Kalau tadi Bapak katakan semua pemagangan wajib disertifikasi. Pertanyaannya, biaya sertifikasi terhadap pemagangan yang ada di perusahaan-perusahaan menjadi bagian tanggung jawab siapa? Karena setiap dunia industri pasti berbeda-beda dengan apa yang Bapak katakan SKKNI dan LSP-nya. Terkadang ada juga sektor industri yang belum punya SKKNI. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak juga izin Pak Kadis di dalam pelaksanaan pemagangan yang kita temui dengan teman-teman para sahabat pengawas, banyak yang menyalahgunakan pemagangan di dunia industri jadi menjadi eksploitasi seperti upah murah. Kenapa? Pekerjaannya, tanggung jawabnya sama, tapi hubungan kerjanya adalah bukan hubungan kerja, karena dia bukan penerima upah. Maka ini juga jadi kendala dari sisi pengawas ketenagakerjaan, bagaimana mengawasi sistem pemagangan yang ada di dalam negeri sesuai dengan Permenaker nomor 6 tahun 2020. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, tertarik dengan apa yang disampaikan Bapak, selalu kita bicara tentang link and match. Padahal link tidak akan bisa terjadi kalau matching dulu. Menurut saya mestinya matching dulu baru link. Kurikulum industri dengan kurikulum sekolah itu banyak hal-hal yang menurut saya berbeda. Maka kalau ini dipaksakan masuk ke dunia sekolah untuk melakukan link and match atau istilahnya sekarang, mestinya di-matchkan dulu, akan berpengaruh pada instruktur. Itu dimasukkan peralatan, tapi kondisi peralatannya sudah tidak match dengan dunia industri. Contohnya SMK. LAS dulu masih pakai listrik, sekarang sudah pakai oksigen. Sudah beda. Artinya sekolah harus membiayai lagi untuk mengganti. Maka apa yang disampaikan Pak tadi, apa yang sudah disampaikan tadi, Pak Kadis izin saya menyampaikan, di Kementerian Ketenagakerjaan sudah ada yang namanya Pusat Pasar Kerja dari seluruh LPTKS yang ada di seluruh Indonesia, nanti dimasukkan dalam sebuah sistem, sehingga para perusahaan-perusahaan nanti apabila mencari kandidat, maka harus melalui portal pasar kerja. Maka batasan wilayah sudah tidak ada lagi, semua dapat melihat informasinya. Demikian sekilas sementara diskusi ini sangat menarik. Sebaiknya izin Pak Ridwan sesuai dengan 9 lompatan Menteri Ketenagakerjaan nomor 4, yaitu bagaimana melingkan ketenagakerjaan. Ada 3 kata beliau kebijakannya. 1 adalah pelatihan kerja melalui lembaga pelatihan kerja yang sudah terakreditasi.
kedua sertifikasi, ketiga penempatan. Maka kalau ketiga-tiganya ini bisa dilingkan menjadi sangat baik dan program Pak Ridwan dapat berjalan sesuai dengan target. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Hari Terima kasih. masukannya. Terima kasih Pak Hari telah memberikan pencerahan kembali keterkaitannya. Tambahan tadi untuk kita semua adalah sinergi ya. Dan juga perlu disampaikan kepada peserta bahwa ternyata bahwa pusat pasar kerja sudah mulai digelontorkan dan ini diharapkan nanti bisa menjual tenaga kerja yang potensial yang bisa diambil oleh perusahaan-perusahaan pencari kerja. Kemudian Pak Hari tadi juga menyampaikan lompatan yang termasuk salah satunya adalah link atau jembatan. Yang pertama adalah pelatihan kerja, yang kedua adalah sertifikasi, dan yang ketiga adalah penempatan. Mungkin ada tanggapan dari Pak Ridwan atau Pak Elia? Ya, baik Pak Hardiman, sedikit sharing dengan Pak Hari. Oke, silakan. Ya. Kalau berbicara tadi siapa yang membiayai sertifikasi, Pak ya? Memang kalau tergantung kepada siapa yang bisa memberikan masukan kepada owner perusahaan. Dan ini adalah kos yang tetap stabil karena uang saku, tetapi maka kemampuan jadi tenaga kerjanya. Jadi ini tergantung kepada bagian training departemen di satu perusahaan yang memberi itu memang dilakukan oleh perusahaan dengan adanya mungkin perjanjian-perjanjian inter mereka setelah lulus pegangan diikutkan sertifikasi dibiayain oleh tenaga-tenaga yang kompeten sesuai dengan kurikulum karena dalam satu pemagangan itu satu departemen untuk menjadi pegangan bagi pekerja tersebut. Memang kalau dilihat kos dari pemagangan itu stabil begitu terus, tetapi outputnya, produktivitinya dia akan menaik terus. Semakin lama dia kos dia dalam rekrutmen, kos dia dalam pencarian tenaga kerja bisa tertutupi dari pemagangan tadi karena culture, behavior nanti apabila ada suatu ketetapan dari pemerintah melalui kementerian, karena kita juga tahu kadang juga sertifikasi itu bisa dilakukan melalui biaya dari Kemenaker, ya melalui BNSP, walaupun tidak Kemenaker ini menyatukan APindo atau asosiasi pengusaha bahwa hal ini adalah tanggung jawab mereka. Karena output akan meningkat, Pak. Jadi itu pandangan kita. Kalau memang diminta dari tenaga kerja, mereka efeknya bagaimana dia bisa produktif, sehingga produktivitas mereka meningkat, itu yang diharapkan memberikan gambaran kepada pemegang kebijakan di masing-masing. Sharing saya, Pak, karena saya juga pernah melihat seperti itu dan meneliti seperti itu ada beberapa perusahaan. Kalau ada tanggapan atau sharingnya, silakan, Pak. Saya sih sebenarnya kami melihat terkait pemagangan ini, Pak, menjadi masalah juga dalam suatu usaha.
sering bahkan demo, setiap demonya itu tahunan. Salah satu yang dibahas terkait dengan pemagangan. Kasus pemagangan ini disampaikan oleh rekan-rekan dari serikat pekerja, dari rekan-rekannya itu bahwa dianggap porsi pekerjaannya dianggap upah murah, Pak. Jadi kadang-kadang menjadi magang aja terus-terusan. Makanya saya katakan bahwa memang bagaimana kita duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini, Pak Ridwan, Pak Hari. Terkait dengan pengawasan, bagaimana kita memaksimalkan terkait dengan pengawasan ini. Saya bukan orang yang saya mengamati di kerja ini, pemagangan kita butuh. Satu sisi kita butuh, tapi menjadi mereka magang. Tadi bagi saya terkait dengan siapa yang memberi sertifikasi, yang perlu kita komunikasikan tadi owner, jadi tempat pemagangan, kayaknya nggak akan terlalu sulit Pak kita komunikasikan terkait dengan biaya pensertifikatan itu tadi. Cuma tinggal kita bagaimana bersinergi dengan Apindo ini. Karena saya lihat juga di Apindo ini bukan pengusahanya yang ikut di dalam Apindo ini, Pak. Bahkan saya berani katakan di Bogor sudah nggak ada betul-betul owner yang asli di dalam anggota Apindo ini. Semua HRD-nya. Artinya ini nggak murni lagi menurut saya. Karena kita juga, saya terus terang ribut tahun kemarin Pak, terkait dengan pengupahan ini. Karena kita masih bicara selirih terkait dengan UMK basisnya. Nah, apa dampak dari konsekuensi UMK ini? BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, perkaliannya ke UMK, padahal gaji realnya jauh di bawah UMK, Pak. Ini perlu kita juga duduk sama-sama, Pak Hari. Terima kasih atas ininya. Bahwa ini perlu kita selesaikan. Karena sangat-sangat merugikan bagi kerja kita juga. Saya bahkan mengatakan kemarin di Bandung bahwa pemerintah tidak perlu mengeluarkan subsidi upah. Salah satu contoh. Relaksasi cairan terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Relaksasi misalnya berikan limit 30% atau 20%. Nah ini yang memang menurut saya yang saya alami di Kota Bogor ini terkait dengan ini, pekerja kita tuh kalau menurut saya mungkin ini saya salah, tapi ini saya harus kemukakan. Perlu ada dua hak di pekerja kita, yaitu kecelakaan dengan kematian. Yang lainnya bukan saya abaikan, tapi ini dua itu adalah hak asasi pekerja kita. Seorang pekerja itu harus. Nah banyak pekerja kita, terutama yang di bawah UMK, tidak akan mau masuk. Kebetulan habis rapat kemarin dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan. Kalau BPJS Kesehatan masih ada ditanggung oleh enggak dengan BPJS-nya. Tapi bagi pekerja kita, bayangkan hanya disuruh bayar tunggakan, baru bisa mencairkan itunya. Padahal ini udah jelas-jelas sudah nggak bekerja, Pak. Nah kalau masih dituntut tunggakannya, ya mau seperti apa gitu. Ini nggak adil juga, Pak. Kita bagi pekerja kita. Saya mengatakan hari ini terkait dengan BPJS
ketenaga kerja, Pak. Sedih bagi kita, bagi saya. Karena merasakan saya di daerah. Bayangkan orang sudah dirumahkan. Bagi saya, tenaga kerja kita yang dirumahkan selama pandemi ini, bagi saya jaminannya bahwa mereka sudah akan. Nah, apakah harus menunggu Pak Lari? Perusahaan mengeluarkan untuk kita sama-sama cermati saja. Ini saya hanya masukkan bahwa ini perlu kita sama mencermati ini. Sangat merugikan bagi pekerja kita terkait dengan ini. Banyak juga yang perusahaannya sudah tutup, tapi masih dituntut. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini? Bahkan ada saat kerja yang melakukan ke Ombudsman, ke Komnas HAM terkait dengan penyelesaian terkait dengan ini. Ini saya hanya menyampaikan realita yang kami hadapi di Kota Bogor terkait kita. Kartu prakerja tadi. Siapa yang mendapatkan subsidi upah? Kami di Kabupaten yang sudah mendapatkan subsidi upah itu tadi. Jadi mungkin itu hanya sebagai masukan. Saya menyampaikan ini supaya kita ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapan dari Pak Elian maupun Pak Ridwan berkaitan dengan komen atau masukan dari Pak Hari Wijaya. Hari ini sampai saat ini detik ini sudah memasuki jam 3 sebagai akhir daripada webinar hari ini. Tapi sebelumnya ada satu pertanyaan yang menarik ini Pak. Bentar Pak Hardiman. Ya. Kebetulan saya lihat di sini ada Pak David, beliau adalah AC pengurus dari pusat, mungkin kita bisa kasih kesempatan mau sharing atau tanggapan beliau. Saya lihat dari beliau ada di partisipan kita, Pak. Pak David mungkin bisa memberikan tanggapan Pak David, silakan. Silakan Pak David. Baik, rekan-rekan ya Dika, selamat juga Pak Bogor yang hormati Pak Ridwan Siagian, Area Director Bogor. Saya kira saya menyimak diskusi tadi sangat menarik. Ya memang antara tantangan kita memasuki dunia dunia Revolution 4.0 ini dengan masalah-masalah yang kita hadapin sekarang itu memang seperti kontradiksi ya. Tapi saya ingin sampaikan bahwa kami di GNIK semuanya bermodal semangat dan kita bermodal juga pada apa yang kita bisa lakukan saat ini, memulai dengan sesuatu hal kecil. Mungkin kalau kita lihat masalah pasti banyak, tapi kalau kita melihat apa yang kita bisa kontribusikan, kita mulai perbaiki. Mari kita manfaatkan bersama dan kerjasama dengan kolaborasi yang besar juga. Mungkin dari saya satu contoh yang kita harapkan mungkin kolaborasi ini ketika masalah rekan industri itu mungkin tidak akan bisa memberikan sertifikasi, apakah mungkin dikerjasamakan misalnya dengan BLK setempat sebagai lembaga sertifikasinya, sedangkan dunia industri sebagai tempat uji kompetensinya. Jadi dengan demikian pemagangan bersertifikat bisa tetap berjalan tanpa harus ada masalah misalnya di industri belum bisa memberikan sertifikasi. Saya kira itu satu terobosan yang kita bisa lakukan dan saya akan terus bekerja sama dengan teman-teman di Bogor semua. Terima kasih. Terima kasih. Mau menambahkan kembali apa yang dipaparkan oleh Pak Kadis.
Diizinkan, Pak? Silakan Pak Hari. Baik, tertarik saya menyimak apa yang ditanyakan, sampaikan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Memang kadang-kadang beda-beda tipis ya Pak ya. Saya mendengar terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, saya baru saja berkomunikasi kepada sahabat saya, Deputi Direktur Pelayanan BPJS. Kebetulan di LSP sebagai ketua Dewan Pengarah saya adalah Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah Pak Jainuddin. Dari apa yang disampaikan, saya ingin menyampaikan bahwasannya kalau di BPJS Ketenagakerjaan apabila pekerja itu sudah dinyatakan berhenti atau mengundurkan diri dari perusahaan, nanti bekerja kembali, maka dimulai dari nol lagi. Beda dengan BPJS Kesehatan, itu menjadi tunggakan. Nah, ini yang perlu dibedakan antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Yang kedua, iuran BPJS Ketenagakerjaan, orang beli rokok sebungkus. Kalau JKK dan JKM untuk bukan penerima upah itu per bulannya hanya 16.800. Izin Pak Kadis, kebetulan saya di Bekasi, Wali Kota Bekasi mengeluarkan anggaran. Kemarin kalau tidak salah ada 10.000 atau 15.000 dari APBD, dari mulai tukang ojek dan sebagainya dibiayai oleh Wali Kota. Termasuk guru-guru honor yang belum mendapatkan jaminan Askes, kemudian oleh Wali Kota Bekasi itu dianggarkan 1.000 orang yang dibayari oleh APBD. Nah, kemudian terkait juga apa yang dikatakan tadi Pak David, yang namanya sertifikasi, dunia industri hanya bisa menyiapkan sarana dan prasarananya kalau memang terkait dengan praktek. Sedangkan izin yang boleh melaksanakan sertifikasi adalah lembaga sertifikasi profesi yang sudah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kemudian terkait dengan pembiayaan, setiap tahun Kementerian Ketenagakerjaan memberikan bantuan, besar bantuannya itu kurang lebih 300.000 per orang. Maka di sini tergantung dari LSP-nya sendiri seberapa tahu informasi ini, mengajukan kepada Badan Nasional Sertifikasi untuk memohon bantuan terkait dengan biaya sertifikasi. Dan yang terakhir, sebaiknya atau seyogyanya biasanya wilayah itu punya OTDA, otonomi daerah. Penempatan tenaga kerja melalui OTDA itu lebih ampuh dibandingkan dengan yang lain. Maka apabila nanti bisa diperkenalkan dalam sebuah perda, peraturan daerah, terkait dengan penyerapan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan, apabila disyaratkan setiap pekerja yang akan masuk sudah mendapatkan pelatihan atau tersertifikasi, inilah menjadi bagian yang paling utama untuk direkrut. Karena selama ini perusahaan bebas saja. Kenapa? Setelah sertifikasi belum tentu penempatannya. Pertanyaannya adalah outcome sertifikasi ini berapa jauh ukuran produktivitasnya? Menurut Bapak, kalau kita bicara produktif, pengukuran produktivitas ini belum pernah dilakukan. Apakah benar orang-orang yang melakukan magang? Kalau memang ada, datanya mana? Ini yang perlu bisa kita sampaikan. Ternyata orang magang itu lebih baik. Nah, bagaimana pengukuran produktivitasnya? Ini juga menurut saya pihak Gerakan Nasional Kompetensi Indonesia melakukan kolaborasi dengan lembaga penempatan tenaga kerja SWS. Di seluruh Indonesia hanya 41 yang punya izin. Yang kedua, pelaksanaan harus melalui LPK yang terakreditasi. Ridwan dapat terkoneksi dengan yang tadi, khususnya melalui dunia kerja,
sebaiknya juga bikin MOU dengan Kadin dan Apindo. Kebetulan saya juga duduk di Kadin di bidang ketenagakerjaan. Maka kalau ini dilayangkan surat kepada pihak kami, karena salah satu program di Kadin pun perluasan kesempatan kerja menjadi program demi Kadin. Nah, ini juga sudah menjadi bagian dari program kerja kita yang akan di-launching dalam waktu dekat. Termasuk juga tadi Pak Sarja, mudah-mudahan bulan November ini sudah dapat di-launching. Terima kasih Pak Hari. Ini diharapkan nanti INIF bisa memberikan solusi atau terkait dengan pengukuran produktivitas atas ternyata supaya nanti memang kalau benar-benar pemakaian sangat bisa diandalkan dan bisa menjadi itu ya Pak Hari ya. Iya betul Pak. Oke, itu usulan dan mudah-mudahan nanti bisa kita kita usahakan terkait dengan penelitian hal tersebut. Kemudian hari ini sudah mulai Pak Elia. Izin. Dengan BPJS Ketenagakerjaan Pak Hari, yang saya maksud tadi bagaimana pencairan seorang pekerja yang sudah tidak bukan proses pencairannya itu disederhanakan, bukan menunggaknya. Nah, kalau di BPJS Kesehatannya yang saya orang sudah jelas tidak bekerja. Orang sudah tidak bekerja. Nah, kami di Kota Bogor, Pak, kami lebih dulu dibanding Kota Bekasi, Pak. Kami RT RW sudah kader posyandu sudah masuk ke BPJS Ketenagakerjaan 2 program tadi, jaminan kecelakaan. Kami sudah 5.000 orang lebih, Pak, bayarkan dari APBD. Jadi yang saya maksudkan tadi, bagaimana sesederhana itu seorang pekerja kita bisa, misalnya yang dirumahkan hari ini, bahwa sudah tidak akan bekerja. Nah, kalau menunggu klaring, kira-kira perusahaan mengeluarkan klaring enggak? Tanpa klaring, kita mengundang 11/2021, berarti siap membayar pesangon. Jadi menunggaknya, bukan iurannya. Jadi mungkin itu yang saya luruskan, bahwa bagaimana BPJS Ketenagakerjaan ini, kami di Kota Bogor untuk PB-nya, bagi pekerja-pekerja yang sudah ter-PHK, silakan daftar online yang KTP Bogor akan dibayarkan oleh pemerintah daerah, Pak. Kami 200.000 Pak yang ditanggung APBD terkait dengan BPJS. Sekian dan terima kasih. Baik, Pak Kadis, izin bukan kita berbalas pantun. Apa yang tadi Pak Kadis sampaikan, saya hanya membiayai, maka saya meresponnya dari itu yang pertama. Yang kedua, terkait penyederhanaan pencairan bagi pekerja yang PHK, kan ini memang diatur dalam Undang-Undang 24 terkait dengan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Artinya perubahan-perubahan yang dilakukan tanpa ada perubahan dari aturan yang sudah ada ini memang sulit, Pak. Berarti itu melakukan diskresi dari peraturan yang sudah ditentukan. Yang kedua, terkait dengan tenaga kerjaan yang akan di-launching pada Januari tahun 2022, jaminan kehilangan pekerjaan
malah JHT tidak dapat dicairkan. Tapi sebagai penggantinya, langsung diberikan yang namanya jaminan uang kehilangan pekerjaan, yaitu sebesar 5 kali dari besaran upah. 3 pertama dibayarkan 75%, kemudian yang kedua 25%, dengan maksimal 5 juta dari nilainya. Jadi gajinya kalau dia 6 juta, maka yang dibayarkan tetap 5 juta. Kalau dia 3,5 juta, ya 3,5 juta. Jadi pencairannya akan dipermudah dengan jaminan kehilangan pekerjaan yang sekarang hanya siap. Terima kasih Pak, terima kasih sama-sama Pak informasinya. Terima kasih semua pemateri. Kelihatannya seru sekali, sambung menyambung. Kembali lagi saya sampaikan bahwa waktu sudah habis. Nah, namun ada satu pertanyaan yang menarik dari Pak Puma atau Ibu Puma ini. Posisi-posisi yang akan menjadi tren serta diminati tenaga kerja muda, seperti apa sih posisi-posisi yang akan menjadi tren nantinya? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua adalah saran apa untuk pemberi kerja non-startup agar tetap adaptasi terhadap revolusi industri 4 ini. Silakan Pak Ridwan atau Pak Elia. Baik, terima kasih Pak Hardiman. Pak Ridwan, silakan. Ya. Menanggapi pertanyaan tadi, posisi apa yang tren di era 4.0, ya. Seperti kita ketahui bahwa era 4.0 adalah era digitalisasi. Tentunya semua berbasis kepada Internet of Things. Maka posisi-posisi yang tren ke depannya nanti mayoritas yang bergerak di bidang teknologi, seperti bagaimana orang software untuk membuat analisnya, kemudian bagaimana pengalaman user experience human yang bagaimana dunia industri itu supaya bisa tetap bersaing, dia mulai menggunakan internet atau teknologi internet things, bagaimana kalau kita bilang hard copy, administrasi sekarang sudah by email atau by sistem developer, analisnya by sistem. Kemudian juga kalau proses produksinya bagaimana menggunakan teknologi-teknologi yang menggunakan mesin, sehingga human ataupun bisa berkompeten untuk menjalankan program-program dari adalah posisi developer untuk sebagai analis, kemudian bagaimana programmer, di proses produksi mesin sekarang sudah canggih, bagaimana menjalankannya. Nah, butuh bagaimana emotional intelligence daripada kerja kita menjalankan dan mau belajar untuk meningkatkan skill dia supaya kompeten. Karena yang selama ini mungkin berbasis kepada padat karya, sekarang sudah mulai ke zaman era digitalisasi. Jadi itu mungkin yang berbau teknologi itu yang akan tren ke depannya untuk posisi-posisi pencari kerja. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa di sharing atau di Pak Kades atau Pak Hari atau siapapun. Terima kasih. Silakan Pak Kadi. Sedikit Pak. Kalau saya lihat trennya sekarang,
bukan daya beli. Karena dan saya masih ingat GoFood hari ini sudah dirancang oleh Gojek tahun 2017. Dan khususnya yang banyak elektronik, Pak. Banyak permintaan yang masuk ke saya terkait khusus untuk pelatihan ke depan elektronik. Untuk desain grafis ini memang jadi primadona juga. Tapi ke depannya adalah terkait dengan Bapak Moderator, izin saya di screen share-nya, saya ingin menunjukkan hasil kajian Palembang dari tahun 2017 sampai 2030, mana pekerjaan yang tumbuh, mana pekerjaan yang menurun, ini sudah dianalisis. Bisa saya share melalui Pak Ridwan. Ini kajian yang sudah dilakukan. Izin Pak, cuma satu slide Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, bahan ini saya dapat pada saat Bapak Hanif Dakhiris masih selaku sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan bertemu dengan Barembang. Ada sektor industri yang menurun dan tumbuh dari 2017. Maka yang tumbuh ini satu mulai dari trainer, perawat, manajer keuangan, pengacara, agen penjualan, pemasaran, analisis, periset pasar, terapi psikologi, penasihat keuangan, akuntan, manajer, personalia, dan sebagainya. Tentang digital marketing, semuanya berbau digital. Jadi istilahnya dari Barembang, dengan jarak jauh. Analisis data, analisis manajemen. Maka kaitan dengan analisis kan Barembang ini 2017-2020 ini menjadi kajian dari para sekolah formal atau lembaga pelatihan kerja yang nantinya mencetak orangnya mesti sesuai dengan pekerjaan yang tumbuh. Sedangkan yang menurun itu menurut kajiannya Barembang dari 2017, 2020, 21, 25, dan seterusnya. Maka ini sebagai acuan atau referensi kalau memang nanti bisa digunakan pada menyusun LPK mestinya merujuk dengan ini. Demikian Pak share-nya yang saya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Hari Wijaya. Mungkin ada penambahan yang lain sebelum. Oke, tidak ada. Terima kasih semua dan peserta. Masih banyak pertanyaan, tapi waktu jualah yang melanjutkan webinar hari ini. Kembali lagi kepada saya kembalikan kepada demikian acara hari ini. Mas Riza. Sorry, masih di mute ya. Iya. Iya, Mas Riza, terima kasih. Hari kita sudah selesai dan saya kembalikan kepada Mas Riza untuk melakukan acara berikutnya.
Silakan Mas Reza. Acara diskusi kita hari ini berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ridwan yang telah memberikan wawasan dan juga tadi juga beberapa peserta lain yang membuat kita menjadi lebih tahu lagi tentang kondisi saat ini, gitu ya. Mungkin karena waktu juga sekarang sudah mepet ya, sudah 2 jam kita berlalu dalam acara hari ini. Mungkin saya akan memberitahukan terlebih dahulu sebelum beracara kepada para Bapak Ibu sekalian, apabila ingin mendapatkan e-sertifikat daftar hadirnya ya, diingatkan sekali lagi untuk mendapatkan e-sertifikat mohon diisi daftar hadirnya. Baik, langsung saja masuk ke acara foto bersama, ke acara agenda selanjutnya. Kepada Bapak Ibu semua dimohon untuk menyalakan kameranya. Kita akan melakukan dokumentasi yakni foto bersama dengan narasumber kita hari ini. Mungkin Mbak Fatira bisa dibantu ya nanti untuk fotonya ya. Oke, baik. Ya, masih banyak yang belum menyalakan kamera. Kita akan mulai dalam waktu 1 menit lagi. Kepada Bapak Ibu bisa dibantu untuk menyalakan kameranya. Kita akan segera melakukan foto bersama. Ya, baik, kita akan mulai ya. Mungkin pose pertama adalah seperti biasa di GNIK itu posenya adalah salam kompeten seperti ini ya, Bapak Ibu semua. Saya akan hitung sampai 3, mungkin nanti dibantu ya Mbak Fatira ya untuk jepretnya. Oke, siap. Baik, saya akan hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3, salam kompeten. Salam kompeten. Ya, baik, sekali lagi. 1, 2, 3, salam kompeten. Salam kompeten. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Saya ucapkan karena telah hadir di acara Bicara Tenaga Kerja seri pertama. Baik, akhirnya kita sudah sampai pada Oke, penghujung Mas acara. Riza, terima kasih. Saya izin mohon maaf. Baik. Baik, acara Bincang Tenaga Kerja. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggara acara hari ini, mulai dari narasumber yakni juga Bapak Elia, kepada Pak Hardiman juga mulus, lancar, sehingga terjalinnya diskusi yang sempurna pada hari ini. Dan juga kepada tim panitia serta Bapak sekalian yang telah hadir. Semoga acara kali ini dapat memberikan manfaat inspirasi dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM di Indonesia. Saya Riza, mohon undur diri dari kalian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.